Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bikudumi syahras syami Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada 7 makhluk Allah yang Allah ciptakan, ditakuti kehadirannya, kedatangannya oleh seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Apakah itu dari level para rasul, para anbiya, para wali, maupun umat-umat seperti kita ini, hamba-hamba Allah seperti kita ini, yang kadar keimanannya kadang tinggi, kadang merosot. 7 makhluk inilah yang paling ditakuti kehadirannya, kedatangannya oleh hamba-hamba Allah, wabil khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang pertama, makhluk yang ditakuti oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini dari level para anbiya maupun pada zaman sekarang kita ini, yaitu Dajjal. Dajjal adalah suatu makhluk pengrusak dunia, di mana kemunculannya, kedatangannya akan mengakibatkan hancur porak-poranda dunia ini, baik itu dari segi akhlak, segi iman, maupun dari segi peribadatan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sebelum datangnya Dajjal, ada 2 fenomena yang wajib dan harus terjadi di muka bumi ini. Fenomena yang pertama, sebelum Dajjal datang, yaitu fitnah merajalela. Orang baik difitnah, orang yang berpelakuan, berakhlak baik akan menjadi dipandang baik menurut manusia, padahal dia adalah orang yang zalim. Itulah makhluk Dajjal sebelum kedatangannya. Kemudian sebelum kedatangan Dajjal tersebut, fenomena yang kedua yaitu ilmu-ilmu setan merajalela, seperti sihir, santet, guna-guna, dan macam-macam kemaksiatan. Ilmu-ilmu setan itu akan muncul, berkembang biak, dan sangat subur di muka bumi ini sebelum datangnya Dajjal. Itulah makhluk yang paling ditakuti kehadirannya, kedatangannya oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para anbiya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun makhluk Allah yang kedua yang ditakuti kedatangannya, kehadirannya,
yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj inilah apabila muncul kehadirannya, maka secara otomatis hari kiamat akan segera datang. Itulah dua makhluk Allah yang paling ditakuti kehadirannya, kedatangannya oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hamba-hamba Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ketiga, makhluk Allah yang ditakuti, yang paling ditakuti kedatangannya, kehadirannya, yaitu malaikat Israel. Tentu sahabat-sahabat Buya Helmi tahu siapa malaikat Israel tersebut. Malaikat Israel apabila dia datang menemui kita, berarti azal kita akan segera tiba. Makhluk yang satu ini paling ditakuti oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga makhluk yang saya sebutkan tersebut sangat ditakuti oleh hamba-hamba Allah, kehadirannya, kedatangannya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun makhluk Allah yang keempat yang ditakuti kehadirannya, kedatangannya oleh seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, dari tingkat Rasul sampai yaumil kiamah ini, wabil khusus umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Israfil. Tentu sahabat-sahabat Buya Helmi juga tahu siapa itu Israfil. Israfil adalah malaikat peniup sangkakala atau peniup trompet, di mana pada saat malaikat Israfil tersebut bertugas, insya Allah hakul yakin alam semesta, jagat raya, dan langit serta bumi yang Allah ciptakan akan hancur lebur, bertanda kiamat sudah datang. Sahabat Buya Helmi, sedangkan yang kelima, makhluk yang Allah ciptakan yang paling ditakuti kedatangannya, kehadirannya oleh umat-umat seluruh dunia ini atau hamba-hamba Allah seluruh dunia ini, dari tingkat Rasul maupun zaman sekarang ini umat Rasulullah, yaitu Azazil atau iblis. Azazil ini adalah rajanya iblis, bapak moyangnya iblis. Pada saat dia datang, maka hamba-hamba Allah, umat Rasulullah akan takut dengan kehadiran dan kedatangannya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keenam, satu makhluk Allah yang juga paling ditakuti oleh umat Rasulullah atau seluruh umat manusia di alam zakat ini yang Allah ciptakan, yaitu duhon. Apa itu duhon? Duhon itu adalah suatu awan hitam yang terjadinya 40 hari 40 malam, di mana tidak ada sinar matahari, dunia gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Itulah makhluk Allah berupa duhon yang paling ditakuti oleh umat Rasulullah, bertanda kiamat segera datang. Dan alam duhon ini akan terjadi fenomena tersebut hanya sekali, dan itulah berarti al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah,
yauma yakunun nasu kal parasil mabsus. Itulah fenomena kiamat yang terjadi. Hilmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang terakhir, yang ketujuh, makhluk Allah yang ditakuti, yang sangat ditakuti kedatangannya dan kehadirannya oleh seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah, dari tingkat Rasulullah sampai yaumil kiamah ini, yaitu umatnya Rasulullah dan umat-umat yang lainnya, yaitu Aras. Apa itu Aras? Aras adalah satu makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan. Itulah tiangnya kerajaan Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa, dengan tidak bosan-bosannya sahabat Buya Helmi, Al-Fakhir Buya Helmi memberikan informasi kepada sahabat Buya Helmi. Ringankan telunjuk jari sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Yang belum subscribe, tidak bosan-bosannya Al-Fakhir meminta dengan keikhlasan untuk memberikan subscribe agar channel konten Buya Helmi dapat berkembang di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, agar hidup kita mendapat keridhaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.